Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Indra spiritual Ciwuyao begitu luas sehingga dia bisa dengan jelas mengamati seluruh medan perang meskipun dia saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Naga Penghancur Merah. Alarm memenuhi hatinya, tapi serangan hiruk-pikuk Dewa Naga Penghancur Merah tidak memberinya ruang untuk bernapas, apalagi berkonsentrasi untuk mengganggu tindakan Zhou Suzi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak dengan cemas, "Selamatkan Cai Zi. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu." Dewa Naga Penghancur Merah menggeram saat matanya hampir keluar dari rongganya. Saat dia menebas dengan tangannya yang tebal dan kasar, dua bekas cakar yang panjangnya ratusan meter terkoyak di udara, menelan Ciwuyao sepenuhnya dalam wilayah kehancuran yang kejam. Putri kecil, 4 dewa bintang yang tersisa berteriak serempak. Masing-masing dari mereka menghadapi setidaknya 2 lawan yang levelnya sama, dan mereka nyaris tidak bisa bertahan. Gangguan apapun hanya akan meningkatkan bahaya yang sudah mereka hadapi dan tidak mungkin mereka bisa melepaskan diri dari pertarungan untuk menyelamatkan Cai Zi. Cahaya iblis hitam muncul dari tangan Qianye Yinger saat dia bertemu dengan energi drakonik besar yang terkandung dalam kepalan tangan Kaisar Naga Qi dengan pukulannya sendiri. Jika Yun Ce ada di sana, dia mungkin hampir tidak bisa menghadapi Kaisar Naga Qi sendirian. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama tanpa kehadirannya. Tangisan cemas Ciwuyao terdengar di telinganya, dan indera spiritualnya merasakan niat membunuh Kaisar Dewa Langit Abadi dan aura Cai Zi yang menghilang. Cahaya putih pekat mulai memancar dari tubuh surga abadi Dewa Kaisar sebagai kebencian yang mengerikan, begitu besar sehingga dia hanya merasakan hal seperti itu beberapa kali dalam hidupnya, melintas di matanya. Kocokan ekor kudanya melayang di udara dan lusinan sinar energi putih yang dikelilingi oleh pecahan ruang berbentuk jarum muncul dan melesat ke arah Cai Zi dengan kekuatan berbisa. Qianye Yinger, yang sudah berada di belakang, tiba-tiba dengan paksa mengalihkan energinya, dan kekuatan drakonik Kaisar Naga Qi menghantamnya tepat di tengah dadanya. Detik berikutnya, darah muncrat dari mulut Qianye Yinger. Tubuhnya didera oleh rasa sakit yang begitu hebat hingga dia merasa seperti akan hancur, tapi dia masih berputar di udara dan dengan paksa mengumpulkan kembali energi kegelapan yang baru saja tersebar dan meluncurkan tubuhnya ke arah Cai Zi. Kaisar Naga Qi berhenti sejenak sebelum dia segera mengejar, cakarnya mengarah langsung ke punggung Qianye Yinger. Namun, sosok yang layu dan kuno tiba-tiba muncul di depannya. Bang! Cakar Kaisar Naga Qi menghantam Guzu sementara kekuatan Kaisar Naga Hui menghantamnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan drakonik yang mengerikan dari 2 Kaisar Dewa Naga yang perkasa tanpa ampun menghantam setiap bagian tubuh Guzu. Namun dia bahkan tidak bergeser 1 cm pun dan ekspresinya tetap setenang air di dasar sumur kuno. Di sisi lain, Kaisar Dewa Manifestasi Segudang sedang bertarung melawan Yan Wan bersama dengan Dewa Naga Giok dan Dewa Naga Langit. Namun, yang membuatnya sangat terkejut dan frustrasi, dia tidak bisa unggul dalam pertarungan ini. Keterkejutan dan kekhawatiran tumbuh di hatinya saat pertarungan semakin heboh. Serangan Yan Wan semakin liar dalam hitungan detik dan dia terus mengeluarkan teriakan nyaring yang mengancam akan menghancurkan jantung dan gendang telinganya. Dia sudah menyesal memilih lawan ini, tak disangka dia, seorang Kaisar Dewa, tidak bisa mendapatkan keuntungan dari lawannya, meskipun dia bekerja dengan 2 Dewa Naga. Tidak peduli siapa musuhnya, ini masih merupakan hal yang sangat memalukan untuk dia alami. Pada saat itulah dia melihat Qianye Yinger melesat ke udara dari sudut matanya.
Ketika dia melihat darah menyembur dari mulutnya dan menyadari bahwa dia mencoba menyelamatkan Dewa Bintang Serigala Surgawi, sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Dia melepaskan diri dari kekuatan iblis Yama Yanwan dan tiba-tiba berbalik, pedang abu-abu di tangannya meletus dengan kekuatan garis keturunan segudang manifestasinya yang padat dan cemerlang saat melesat ke arah Qianye Yinger. Bang! Sosok abu-abu muncul di hadapannya saat pedang abu-abu Kaisar Dewa manifestasi segudang secara aneh berpindah sasaran dan malah menyerang seorang lelaki tua. Ketika pedang itu meluncur menembus tubuhnya, kekuatan suci manifestasi segudang miliknya meledak dengan keras di dalam. Pada saat yang hampir bersamaan, Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui juga tertarik padanya, seolah-olah jiwa mereka telah disihir untuk melakukan hal tersebut. Kekuatan tiga kaisar dewa perkasa di wilayah ilahi barat meledak seluruhnya, di atas tubuh Guzu pada saat yang bersamaan. Salah satu dari tiga kaisar dewa ini dapat menghancurkan bintang hanya dengan satu jentikan jari. Meski begitu, tubuh Guzu masih tidak berguncang di bawah serangan mereka. Dia jelas seorang lelaki tua yang kecil dan layu, dan tubuhnya bahkan menjadi sedikit bungkuk dan bengkok, tetapi pada saat ini, sepertinya dia telah menjadi tembok yang paling kokoh dan tidak bisa dipatahkan saat dia dengan keras kepala menjaga punggung Qianye Yinger. Dia tetap menantang meskipun dia berhadapan dengan tiga kaisar dewa perkasa pada saat yang bersamaan. Qianye Yinger telah berubah menjadi komet yang melesat saat kecepatannya mencapai batasnya. Caizi semakin dekat dan dekat, tapi pancaran cahaya putih mematikan Zhou Suzi hampir mencapai dirinya juga. Dia menggeram tanpa suara sambil mengulurkan tangannya, orakel ilahi bergerak maju seperti ular yang menyerang. Itu langsung membentang puluhan kilometer karena melebihi kecepatan pancaran kekuatan ilahi surga abadi dan membungkus dirinya di sekitar Caizi. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Kaisar Naga dari awal mutlak. Kekuatan surgawi surga abadi meledak di ruang tempat Caizi berada sesaat sebelumnya. Bekas luka putih yang membentang lebih dari 5 km terkoyak ke angkasa saat badai kehancuran mengamuk di wilayah itu seperti 1000 bencana surgawi. Kaisar Naga dari permulaan absolut mengeluarkan raungan yang meledak-ledak saat dia dengan keras menghantamkan kepala Dewa Naga Azure ke tanah dengan sapuan cakar raksasanya. Namun, dia tidak mengambil kesempatan untuk melakukan serangan kritis. Dia membubung ke langit dan membuka mulutnya lebar-lebar, menyebabkan badai terbang menuju Caizi. Angin dengan lembut menyelimuti Caizi dan menariknya ke arah Kaisar Naga dari awal mutlak sebelum dengan hati-hati meletakkannya di atas kepalanya. Kemudian, dia dengan aman membungkusnya dengan energi drakonik pelindungnya sendiri. Penghancuran penjaga surga abadi yang terakhir jelas menyebabkan Zhou Suzi kehilangan ketenangannya. Kekuatannya turun dari langit saat dia menyerang Kaisar Naga dari awal mutlak, giginya mengatup begitu keras hingga tampak seperti akan patah, namun, sosok emas kabur di depannya dan orakel ilahi berubah menjadi seekor ular berbisa yang melesat tepat ke jantungnya. Dia telah terluka parah oleh tebasan pedang Caizi sebelumnya, dan auranya menjadi tidak teratur karena amarahnya yang cemas, sehingga Zhou Suzi dengan mudah didorong mundur oleh Qianye Yinger. Darah menetes dari sudut mulut Qianye Ying. Ada luka di dadanya, tapi serangannya masih kejam dan parah. Energi iblis hitam berputar di sekitar orakel ilahi saat ia mengiris satu demi satu bekas luka hitam di tubuh Zhou Suzi. Bang! Orakel ilahi menjatuhkan kocokan ekor kuda putihnya dari sudut yang sangat aneh, menyebabkan Zhou Suzi tersandung ke belakang. Orakel ilahi segera melesat keluar sekali lagi dan menyerang Zhou Suzi di tempat yang sama di mana dia terluka sebelumnya.
Cahaya hitam pekat meledak di dada Zhou Suzi saat tulangnya yang patah dan dagingnya yang rusak langsung diwarnai dengan warna hitam hangus yang menakutkan. Zhou Suzi dengan cepat mundur saat rasa sakit melanda tubuhnya. Qianye Yinger baru saja hendak mengejar ketika jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia segera berbalik untuk mencari penyebabnya. Kaisar Naga Qi, Kaisar Naga Hui, dan Kaisar Dewa Manifestasi Segudang, kekuatan ketiga Kaisar Dewa yang perkasa ini dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Guzu dan setiap pukulan dari Kaisar Dewa mereka yang mengerikan itu mungkin akan menghantamnya seperti sambaran petir mengguncang petir surgawi. Namun, Guzu tidak menggerakkan satu otot pun saat dia secara fisik menahan semua pukulan mereka seperti lonceng kuno yang tetap murni dan tidak berkarat bahkan setelah keabadian berlalu. Mungkin dia merasakan Qianye Yinger sedang menatapnya, tapi mata Guzu akhirnya bergetar saat seberkas cahaya putih yang sangat kuat muncul dari tubuhnya tanpa peringatan sama sekali. Saat sinar putih menghantam tiga kaisar dewa yang perkasa, seolah-olah sejuta palu menghantam tubuh mereka dan menghempaskan mereka jauh-jauh. Mereka menatap Guzu dengan ekspresi kaget dan bingung saat lengan mereka yang mati rasa mulai berdenyut kesakitan. Paman Gu, Qianye Yinger merasakan jantungnya menegang di dadanya, dan untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bernapas. Kamu, baik-baik saja, kan? Darah mengalir dari mulut, hidung, telinga, dan mata Guzu, tapi dia terus menjaga punggungnya menghadap Qianye Yinger. Dia tidak ingin dia melihatnya dalam keadaan seperti ini. Nona, dia mengucapkan kata itu dengan bisikan lembut. Suaranya tenang dan tenang seperti biasanya, tapi terdengar rapuh seperti daun kuno yang gemetar tertiup angin. Aku tidak lagi bisa melayanimu setelah hari ini, jadi kamu harus. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuhnya yang layu, yang telah berdiri dengan bangga dan tegak beberapa saat yang lalu, roboh ke depan saat dia jatuh ke tanah. Paman Gu, Qianye Yinger tanpa sadar berteriak ketakutan saat dia bergegas maju dengan kecepatan tercepatnya, namun, dia telah melakukan perjalanan terlalu jauh darinya selama duelnya dengan Zhou Suzi. Pada saat dia akhirnya tiba, dia hanya bisa melihat tubuh Guzu terhempas ke tanah tepat di depannya. Qianye Yinger berlutut dan baru sekarang dia melihat tubuh Guzu telah seluruhnya diwarnai dengan darah segar. Saking rusaknya hingga tampak seperti sepotong kayu busuk yang telah diterpa angin badai selama 1000 tahun. Auranya telah menjadi sangat lemah dan tipis sehingga angin sepoi-sepoi pun bisa menerbangkannya. Telapak tangan Qianye Ying membeku di udara, jari gioknya gemetar. Dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Dia mengatupkan giginya dalam kesedihan saat air mata mulai mengalir dari matanya. Baginya, Guzu adalah guru sekaligus ayahnya. Ketika ayah kandungnya memutuskan untuk membuangnya, Guzulah yang menyelamatkannya dari tangan Qianye Fantian tanpa mempedulikan konsekuensi tindakannya. Ketika dia kembali setelah jatuh ke dalam dunia iblis, dia juga adalah orang yang berdiri di sisinya tanpa sedikit pun keraguan, tidak peduli apa status atau situasinya, dan sekarang, dia telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan dari dunia iblis, tiga kaisar dewa perkasa untuknya. Selama lebih dari separuh hidup Guzu, dia telah dikendalikan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Dia adalah subjek eksperimen pertama yang berhasil diciptakan oleh Qianye Wugu dengan segel kehidupan dan kematian primordial. Dia telah memperoleh umur yang sangat panjang karena itu, namun, sebagai konsekuensinya, kekuatan hidupnya juga menjadi sangat lemah, meskipun faktanya budidayanya telah mencapai tingkat ke-10 dari alam master ilahi. Air mata mendarat di tangan Guzu yang layu, menyebabkan bibirnya bergerak lembut membentuk senyuman kecil. Namun,
Itu adalah senyuman yang sepertinya dipenuhi dengan kedamaian dan kegembiraan yang tak terbatas. Tidak kusangka Nona akan benar-benar menitikkan air mata untuk budak tua ini. Nona, kamu benar-benar berubah, heh. Senyuman tipis itu membeku di wajah kunonya saat semua kehidupan meninggalkannya. Caizi telah sadar kembali di atas kepala Kaisar Naga dari awal mutlak. Dia menatap Qianye Yinger, yang saat ini sedang berlutut di depan tubuh Guzu, dengan tatapan rumit di matanya yang berbintang. Kaisar Naga Qi menatap telapak tangannya sendiri sebelum mendengus dingin. Kekuatan orang tua itu sungguh aneh. Mungkinkah karena segel kehidupan dan kematian primordial yang dibicarakan oleh Raja Naga? Dia sudah mati, jadi tidak perlu repot, kata Kaisar Naga Hui sambil menatap Qianye Yinger. Saya mendengar bahwa Dewi Brahma Monark ini saat ini adalah orang yang paling dekat dengan Master Iblis Yunce. Dia juga merupakan penguasa baru alam Dewa Kerajaan Brahma. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Tidak perlu ada rasa kasihan. Mari kita beri dia kematian yang cepat. Menyerang, teriak Kaisar Dewa manifestasi segudang saat pedang abu-abu di tangannya mulai bersinar dengan cahaya pekat. 3 Kaisar Dewa yang perkasa menyerang sekali lagi dan setelah tubuh mereka mulai bergerak, pusaran energi yang sangat mengerikan mulai berputar ke arah Qianye Yinger. Qianye Yinger tidak segera bergerak untuk menghindari serangan itu. Faktanya, dia bahkan tidak berbalik untuk menghadapinya. Dia perlahan berdiri sambil mengertakkan gigi gioknya dengan muram. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan ketika 3 Kaisar Dewa dari Barat mendekatinya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang halus tinggi-tinggi dan mengeluarkan jeritan nyaring dari tekad yang putus asa. Boom! Medan energi kegelapan yang sangat mengerikan dan aneh meledak keluar dari tubuhnya. Wow! Tubuh 3 Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Barat tiba-tiba membeku begitu mereka terperangkap dalam medan energi kegelapan ini. Setelah itu, mereka semua mengeluarkan erangan teredam saat terlempar jauh. Di barat, Long Bai dan Yang Mulia Naga layu seketika dan dengan kasar berbalik untuk melihat ke arahnya, mata mereka bersinar karena terkejut dan terkejut. Raut wajah Qi Wuyao juga berubah drastis dan dia berteriak dengan suara cemas, "Qianying, jangan impulsif. Jangan lupa apa yang kita bahas sebelumnya." Namun, bahkan suara Qi Wuyao pun tidak mampu menghentikan Qianye Yinger. Tanda iblis gelap dengan cepat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya dari tengah dadanya. Mereka menutupi tubuhnya, anggota badannya, dan wajahnya, mereka bahkan menutupi setiap ujung jari tangan dan kaki. Rune ini mengubah mata emasnya yang indah menjadi jurang maut dan mewarnai rambut emasnya yang terbang menjadi hitam pekat di langit malam tanpa batas. Hati setiap praktisi mendalam wilayah ilahi utara di medan perang ini mulai melonjak liar di dada mereka saat darah mereka dengan keras bergolak dan berputar ke dalam diri mereka. Bahkan energi kegelapan yang mendalam yang keluar dari tubuh mereka mulai menjadi hiruk-pikuk. Itu adalah resonansi kegelapan, aura gelap yang menutupi medan perang saat ini mendekati aura Master Iblis sendiri. Saat 3 Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Barat menatapnya dengan mata tercengang, Qianye Yinger perlahan berbalik, wajahnya yang ditutupi tanda iblis mempesona dan menawan. Orakel ilahi, yang masih dia pegang di tangannya, kehilangan seluruh kilau emasnya dan mulai bersinar dengan cahaya hitam murni yang tiada taraf. Untuk pertama kalinya, Qianye Yinger benar-benar melepaskan setetes darah Kaisar Iblis yang beredar di dalam tubuhnya. Qi Wuyao menghela nafas pelan di dalam hatinya. Saat berikutnya, murid iblisnya berubah menjadi orang yang terpojok dan telah meninggalkan semua harapan. Qianye Yinger tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Yang ada hanya kebencian dan niat membunuh di matanya yang hitam pekat. Dia telah menyerap darah Kaisar Iblis dengan bantuan Yunce. Itu sebabnya energi kegelapannya yang dalam telah tumbuh jauh lebih cepat dari biasanya. Namun, dia adalah manusia biasa, bukan monster seperti Yunce. Dia tidak mengetahui konsekuensi dari membakar darah Kaisar Iblis sepenuhnya dan melepaskan seluruh kekuatannya, dia juga tidak menginginkannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa tubuhnya dipenuhi dengan begitu banyak energi kegelapan yang tidak stabil sehingga bisa menghancurkannya kapan saja. Dia melangkah maju dan mengayunkan Divine Oracle yang gelap gulita. Apa yang tadinya adalah ular roh hitam pekat, kini menjadi seekor ular boa raksasa. Energi kegelapannya yang dalam adalah api dahsyat yang melahap semua cahaya di sekitarnya. Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Barat berpengetahuan luas dan bijaksana, sehingga mereka tahu bahwa aura dan serangan Qianye Yinger saat ini sama sekali tidak wajar. Para Kaisar Dewa menghindar. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk memblokir serangan itu secara langsung. Namun, senjata itu bergerak jauh lebih cepat dari yang diharapkan karena energi kegelapan yang memberdayakannya berada di luar kendali. Kecepatannya seperti gangren tulang, dan melesat langsung ke tenggorokan Kaisar Dewa Segudang meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Energi berputar di sekitar Kaisar Dewa Segudang saat dia berputar. Dia menyilangkan pedangnya di depan dirinya untuk memblokir senjata itu. Terdengar suara benturan keras saat Oracle Ilahi berbenturan dengan pedang Kaisar Segudang. Hebatnya, cahaya gelap yang terpancar dari Divine Oracle langsung membakar wajah dan tubuhnya seolah aura pelindungnya tidak ada sama sekali. Setelah dia menggunakan dampaknya untuk mendorong dirinya menjauh ke tempat yang aman, dia melihat pedangnya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Senjata itu telah menemaninya selama puluhan ribu tahun, dan untuk pertama kalinya ada penyok hitam pekat pada bilahnya. Dia berteriak memperingatkan, "Jangan sentuh dia, Teriakannya berubah menjadi erangan kesakitan karena Divine Oracle yang dia jatuhkan beberapa saat yang lalu tiba-tiba melesat ke arahnya lagi dengan cara yang tidak wajar. Refleksnya yang cepat menyelamatkan kepalanya dari benturan seperti semangka, namun dia masih mengalami luka yang dalam di dahinya. "Apa?" seru Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui bersamaan. Mereka akan mendekati Qianye Yinger sampai mereka melihat ini. Para Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Barat tentu saja memiliki energi pelindung terkuat di dunia. Dibutuhkan upaya yang luar biasa hanya untuk menghancurkan pertahanan mereka, apalagi melukai tubuh mereka. Namun, energi mendalam kegelapan Qianye Yinger yang mengamuk telah merobek aura pelindung Kaisar Dewa Segudang seperti kertas. Bagaimanapun, itu adalah darah asal Kaisar Iblis Pemalu Surga. Kekuatan yang didapat dari membakarnya adalah kekuatan yang hampir melampaui batas bidang ini. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Kaisar Ilahi. Itu hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan harganya mungkin lebih buruk bagi pembakar itu sendiri daripada bagi musuhnya. Kemungkinan terbaiknya, Qianye Yinger mungkin akan melemah selama beberapa tahun. Dalam skenario terburuk, kultivasinya bisa terganggu secara permanen. Tunggu sampai dia kehabisan tenaga. Long Bai memerintahkan dengan nada rendah. Tapi sudah terlambat. Seruan jeritan mengerikan terdengar di udara tepat setelah dia selesai. Divine Oracle yang baru memiliki jangkauan serangan yang sangat luas. 3 Kaisar Dewa berhasil melarikan diri setelah mundur dengan kecepatan penuh, tetapi 4 Naga Qi Master Ilahi di belakang Qianye Yinger tidak seberuntung itu. Kegelapan melingkar seperti ular, mencabik-cabik 3 Master Dragon menjadi beberapa bagian dan membunuh Dragon Sovereign yang mencoba memblokirnya dengan lengannya.
Penguasa naga mungkin percaya bahwa lengan Dewa Naga akan cukup kuat untuk memblokir serangan itu. Sebaliknya, dia kehilangan anggota tubuh dan jantungnya dalam sekejap. Pemandangan ini membuat tiga kaisar Dewa Agung wilayah ilahi barat ketakutan dan membuat mereka terbang ke tiga arah berbeda, bertekad untuk menghindari Qianye Yinger dengan cara apapun. Itu adalah langkah yang tepat. Semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Qianye Yinger benar-benar kehabisan tenaga. Mata Long-Er bersinar gelap ketika energi drakonik melonjak di sekelilingnya. Kemudian, dengan satu lengannya yang berputar-putar dengan energi drakonik kuno, dia menukik ke arah Qianye Yinger begitu cepat hingga dia meninggalkan bayangan di belakang. Akhirnya, salah satu dari 5 yang mulia naga layu memutuskan untuk mengambil tindakan melawan Qianye Yinger yang sangat kuat. Tekanan drakoniknya begitu mengerikan hingga mengguncang hati semua orang dan bahkan dunia itu sendiri. Qianye Wugu sedang berperang melawan Kaisar Dewa Qilin saat ini terjadi. Yang pertama tiba-tiba memaksa Kaisar Dewa Qilin pergi dengan serangan telapak tangan dan berteleportasi langsung ke Long-Er. Kaisar Dewa Qilin mengulurkan tangannya, tetapi menarik kekuatannya setelah mempertimbangkan beberapa saat. Lalu, dia berbalik menghadap Qianye Bingzu. Leluhur Brahma saat ini sedang bertarung melawan keempat tinta Qilin miliknya. Aku sadar kekuatanku tidak sebanding denganmu, kawan lama. Saya harap Anda tidak keberatan saya bekerja sama dengan bawahan saya untuk menaklukkan Anda. Hehe, Qianye Bingzu tertawa kecil. Merupakan kehormatan dalam hidup saya untuk bisa bertarung melawan 5 Qilin hebat sekaligus. Satu-satunya harapanku adalah tubuhku yang rusak tidak akan hancur terlalu cepat. Matahari keemasan muncul di langit alam laut dalam 10 arah dan menghentikan Long-Er dengan paksa. Perlahan, Yang Mulia Naga Layu berbalik menghadap penyerangnya. Qianye Wugu tahu dia harus berusaha sekuat tenaga jika ingin punya kesempatan menahan Long-Er. Karena itu, dia menyalakan seluruh darah Brahmanya, melepaskan seluruh jiwa Brahmanya, dan memanggil gambar emas Kaisar Brahma ke seluruh tubuhnya. Bahkan mata dan kulitnya diwarnai emas. Rekan kebangkitanmu, Kaisar Brahma Qianye Wugu, ingin menguji kekuatan Yang Mulia Naga Layu. Hatinya kuno, tapi harga dirinya sebagai Dewa Naga masih ada. Long-Er menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat. Qianye Wugu hanya menanggapinya dengan mendorong telapak tangannya dan membanjiri langit dengan cahaya keemasan. Dia sadar bahwa dia bukan tandingan Yang Mulia Naga Layu, tetapi Long-Er juga tidak akan mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Pintu masuk Yang Mulia Naga Layu tidak diragukan lagi disebabkan oleh salju yang menjadi kesulitan mereka. Sementara Qianye Yinger menekan 3 kaisar dewa sendirian, berapa lama lagi dia bisa mempertahankan kondisinya saat ini? Di sisi lain, Zhou Suzi sedang menatap tajam ke arah wujud raksasa kaisar naga dari awal mutlak. Kematian para penjaga sedikit banyak telah memadamkan harapan terakhirnya untuk memiliki masa depan di surga abadi. Yang tersisa dalam dirinya hanyalah kebencian dan kesedihan. Bahkan tanpa repot-repot menyembuhkan dirinya sendiri, dia terbang sendirian menuju Kaisar Naga dari awal mutlak. Kaisar Naga sudah kesulitan untuk melindungi Caizi dan melakukan pertempuran melawan Dewa Naga Azure pada saat yang sama, dan sekarang Kaisar Dewa Surga Abadi yang penuh kebencian baru saja bergabung dalam pertempuran. Ketika merasakan ledakan energi ilahi di belakang punggungnya, Kaisar Naga dari awal mutlak mengeluarkan raungan marah, menyelimuti tubuh Caizi dengan separuh energi drakoniknya, dan mencoba menghentikan Dewa Naga dan Kaisar Dewa dengan separuh sisa energinya, kekuatannya.
Kesetiaan mutlak Kaisar Naga terhadap Chaizi adalah emosi buatan yang Kaisar Iblis pemalu surga paksakan pada makhluk itu. Namun, ia tetap tidak tergoyahkan dan tidak dapat dirusak oleh emosi apapun. Terdengar ledakan keras, dan Kaisar Naga terlempar terhuyung-huyung beberapa kilometer jauhnya dari titik tumbukan. Sebelum dia bisa pulih, Dewa Naga Azure dan Zhou Suzi muncul seperti kilat dan mendaratkan serangan kedua. Kaisar Naga dari awal mutlak dapat melawan Dewa Naga Azure dan Zhou Suzi dan mempertahankan kebuntuan untuk waktu yang sangat lama. Namun, melindungi Chaizi adalah prioritas utamanya saat ini. Tidak ada yang lebih penting dari tugas ini. Zhou Suzi memfokuskan semua serangannya pada Chaizi membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tidak peduli dari sudut mana Kaisar Dewa datang, selalu berakhir dengan Chaizi di atas kepalanya. Kaisar Naga dari awal mutlak tidak punya pilihan selain mengekspos dirinya berulang kali pada serangan Dewa Naga Azure untuk melindunginya. Kaisar Naga mengeluarkan raungan marah dan tak berdaya saat Dewa Naga Azure merobek ribuan sisik yang berlumuran darah dari tubuhnya dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Akhirnya, Kaisar Naga tidak dapat lagi mempertahankan energi pelindungnya dan Chaizi terbang jauh sekali, menuju ke tanah. Kaisar Naga dari awal mutlak meraung lebih marah, tapi bayangan biru keabu-abuan menghantam tulang punggungnya dan membengkokkan tubuhnya seperti huruf V sebelum dia bisa merangkak kembali ke kakinya. Di sisi lain, Zhou Suzi mengabaikan Kaisar Naga dari awal mutlak sepenuhnya dan terbang langsung ke arah Chaizi. Matanya dipenuhi kebencian dan jari-jarinya ditekuk seperti cakar elang, dia meraih kepala gadis itu. Keempat Dewa Bintang, Api Surgawi, Matahari Surgawi, Jiwa Surgawi, dan Mantra Surgawi merasakan bahaya sekaligus dan memandangnya. Putri, pertarungan antara Kaisar Naga dari awal mutlak dan Dewa Naga Azure tidak bisa didekati dan memakan banyak ruang. Sekarang Kaisar Naga ditindas oleh Dewa Naga Azure, tidak ada yang tersisa untuk menyelamatkan Chaizi. Pada saat itu, tanpa bertukar kata atau pemikiran apapun dengan siapapun, mereka mendengarkan darah Dewa Bintang di dalam pembuluh darah mereka, dan sampai pada tekad yang sama dan suram. Saat ini, keempat Dewa Bintang berlumuran darah dan luka. Biasanya, mereka akan kesulitan mempertahankan diri, apalagi melepaskan diri dari lawan dan terbang untuk menyelamatkan Chaizi. Kecuali hahaha. Jeritan-jeritan yang mengerikan tiba-tiba menghancurkan udara. Pada saat yang sama, keempat Dewa Bintang meletus seperti bintang yang menyala-nyala. Ledakan yang mirip supernova membuat para penguasa naga yang selama ini menekan, dalam beberapa kasus, bahkan menindas, mereka terlempar jauh sekali. Dengan kecepatan bahkan melebihi meteor tercepat, 4 cahaya bintang menembus udara dan ruang angkasa dan terbang langsung menuju Zhou Suzi dan Chaizi. Chaizi mendongak perlahan. Cahaya bintang paling cemerlang di dunia membanjiri pupil matanya yang kebingungan. Putri kecil, suara hangat dan damai dari Dewa Bintang Api Surgawi memasuki telinganya. Kami tahu bahwa dosa kami tidak dapat diampuni. Ini adalah satu-satunya cara agar kita dapat menebus sebagian dari kesalahan tersebut. Ini adalah hadiah terakhir kami untukmu. Kamu tidak boleh membencinya, oke? Kata Dewa Bintang Pesona Surgawi dengan penuh kasih dan sedih. Dewa Bintang Api Surgawi adalah orang pertama yang tiba. Dia bergerak sangat cepat, dan tekanannya begitu melumpuhkan sehingga Zhou Suzi tidak bisa menghindarinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyilangkan tangan dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengubah ruang di depannya. Terjadi ledakan cahaya bintang, dan Dewa Bintang Api Surgawi kembali menjadi abu begitu saja.
Bahkan Zhou Suzi pun tidak dapat menahan supernova yang melampaui kekuatan Dewa Bintang. Kaisar Ilahi langsung mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan berguling melintasi langit seperti tanaman tumblewit. Sebelum dia bisa memulihkan diri, dua cahaya bintang mendekatinya dengan cara yang sama. Zhou Suzi telah menjadi kaisar dewa selama puluhan ribu tahun, jadi dia mampu bereaksi dengan sangat cepat. Dia memaksakan dirinya untuk menelan darah yang berdegup di tenggorokannya, memanggil armilari bel yang retak, dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam artefak dewa. Ia segera membengkak hingga 3000 meter dan terbang menuju matahari surgawi dan jiwa surgawi. Cahaya yang dihasilkan dari ledakan hampir membutakan mata Zhou Suzi, namun memenuhi mata dan jiwa Caizi dengan kehangatan. Armilari bel terdistorsi secara drastis, dan retakan yang diberikan Caizi sebelumnya melebar dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, terjadi ledakan yang kemudian terasa seperti jatuhnya surga, sisa cahaya bintang menghantam alun-alun Zhou Suzi di ulu hati, membuat lubang mengerikan pada tubuhnya yang sudah terluka parah, dan menghancurkan organ-organnya hingga bergeser keluar dari tempatnya. Zhou Suzi terjatuh dengan keras dan memuntahkan darah tanpa henti. Pada saat itulah pedang iblis serigala surgawi terbang kembali ke tangan Caizi. Kepala serigala di ujung pedang juga membuka kembali matanya yang penuh dendam dan berdarah. Dia perlahan bangkit. Entah bagaimana, dia mampu menggali reservoir kekuatan suci serigala surgawi yang gelap dari tubuhnya yang kecil dan kelelahan. Dia terhuyung-huyung ke udara dan terbang menuju Zhou Suzi. Dia kemudian mengeluarkan geraman rendah penuh kebencian dan mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Dewa yang sedang berlutut. Zhou Suzi tiba-tiba mendongak dan menangkap pedang itu dengan kedua tangannya, menahannya. Murid Caizi gelap dan penuh dendam. Serigala di belakangnya berkedip-kedip tapi kejam. Meski dia lemah, kekuatan di balik pedangnya masih merupakan sesuatu yang patut dilihat. Zhou Suzi mengeluarkan darah dari telapak tangannya, dan lengannya perlahan tapi pasti menyerah di bawah tekanan. Namun, dia akhirnya mampu mengumpulkan kekuatannya dan melawan Caizi. Sial baginya, nafas itu hanya berlangsung setengah nafas saja. Pupil matanya yang melebar menyusut menjadi seukuran jarum, karena cahaya bintang terakhir mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Karena tidak bisa bergerak karena kekuatan serigala surgawi, Zhou Suzi hanya bisa menyaksikan cahaya bintang keputusasaan terbang semakin dekat ke arahnya. Bintang itu berubah menjadi supernova, menghancurkan aura pelindung terakhir Zhou Suzi dan menyemprotkan darahnya kemana-mana. Namun, ledakan tersebut tidak hanya tidak melukai Caizi sedikit pun, gadis itu merasa seperti ada yang menekan pipinya dengan tangan yang hangat. Setetes air mata mengalir tanpa suara di pipinya, dan cahaya bintang yang cemerlang akhirnya memudar. Caizi menurunkan pedangnya. Dari 12 dewa bintang, serigala surgawi adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Kali ini, Zhou Suzi tidak punya apa-apa lagi untuk membela diri. Rongga dadanya remuk akibat ayunan, dan setidaknya setengah dari tulang dada dan tulang rusuknya hancur pada saat yang bersamaan. Merah mengintip di antara warna hitam di matanya seperti noda darah di jurang. Caizi yang kelelahan entah bagaimana memanggil kekuatan yang hanya bisa digambarkan sebagai didorong oleh kebencian yang tak terbatas dan mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Boom, lengan kanan Zhou Suzi hancur. Boom, lengan kiri Zhou Suzi hancur, dan kekuatannya begitu besar hingga benar-benar merobek potongan daging dari tubuhnya. Boom, kaki dan lutut Zhou Suzi berubah menjadi debu. Boom, yang satu ini menghantam tengkorak Zhou Suzi dan mengubah dunianya menjadi mimpi buruk.
Serangan terakhir menembus tubuhnya yang rusak sepenuhnya dan menyebarkan darah kotornya ke seluruh lapangan seperti kantong darah yang pecah. Bang! Zhou Suzi terjatuh ke tanah seperti anjing sekarat, tidak bergerak. Namun, kelopak matanya masih bergetar, dan ada secercah aura yang meronta seperti ikan sekarat di pantai. Akhir dari ras iblis sedang terjadi tepat di depan matanya, dan dia menolak untuk mati sampai dia menyaksikan akhir dari ras tersebut. Pada saat yang sama, pedang iblis serigala surgawi menghantam tanah dan mengeluarkan suara yang terdengar seperti gunung yang runtuh. Dengan mata abu-abu dan tidak fokus, Caizi merosot ke pedangnya dan nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut penuh. Dia bisa merasakan secercah aura Zhou Suzi masih berjuang untuk hidup, dan yang dia inginkan hanyalah bangkit kembali dan mengakhirinya untuk selamanya. Namun, lengannya, bukan, seluruh tubuhnya tidak lagi terasa seperti milik dirinya sendiri, dan bahkan membuka matanya hampir menghabiskan seluruh kekuatan dan tekadnya. Kak, saya sangat lelah. Aku, sungguh, tidak punya apapun yang tersisa lagi. Bang! Gumaman seperti mimpi kemudian, masih menempel pada pedang iblis serigala surgawi, kesadarannya akhirnya memudar ke dalam kegelapan total. Long Bai telah memperhatikan semuanya. Dia belum mencoba menyelamatkan Zhou Suzi atau membunuh Caizi yang tidak sadarkan diri dengan tangannya sendiri. Itu berada di bawahnya. Azure, katanya acuh tak acuh, bunuh serigala surgawi kecil itu. Tapi pastikan Anda mengawetkannya. Itu akan menjadi hadiah yang luar biasa ketika dia bertemu Yun Ce nanti. Dia tidak memberikan perintah melalui transmisi suara, jadi semua orang mendengar kata-katanya dengan jelas. Kaisar Naga dari awal mutlak mengeluarkan raungan kemarahan dan frustrasi yang luar biasa. Badai energi yang dahsyat segera menghancurkan sebagian besar tulang Dewa Naga Azure dan menjatuhkannya tinggi-tinggi ke udara. Sayangnya, itu tidak mampu mengubah kesempatan menjadi kesempatan untuk menghancurkan Dewa Naga Azure untuk selamanya. Itu karena 9 penguasa naga yang bertarung melawan 4 Dewa Bintang sebelumnya bergegas untuk menghentikannya selama mereka bisa. Ingin melaksanakan perintah Raja Naga, Dewa Naga Azure memaksa dirinya untuk kembali ke posisi tegak sebelum terbang menuju Caizi. Di belakangnya, auman Kaisar Naga semakin keras 1 desibel. Kaisar Yama, Qianying, teriak Qi Wuyao. Namun, Yan Tianxiao sibuk membela diri, dan Qianying kehilangan separuh pikirannya setelah membakar darah iblis. Dia sama sekali tidak bereaksi terhadap suara gemuruh itu. Qi Wuyao tiba-tiba turun ke tanah, tapi Dewa Naga Penghancur Merah tidak akan membiarkannya melarikan diri begitu saja. Sebuah domain merah tua yang sepertinya terbakar dengan api tak terbatas tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan dia berteriak, "Kamu tidak akan melarikan diri." Ratu Iblis. Tiba-tiba, Qi Wuyao berhenti dan berbalik menghadap Long Fei, matanya berkilau dengan cahaya iblis. Qi Wuyao pernah berkata bahwa siapapun yang jiwanya pernah dimangsa oleh jiwa iblisnya sebelumnya, bahkan jika itu adalah Dewa Naga Penghancur Merah akan trauma dengan pengalaman tersebut. Dia telah menyatakan bahwa dia tidak akan mampu menghadapinya tanpa rasa takut sampai waktu yang sangat lama kemudian. Dia benar. Bahkan sekarang, rasa takut masih berputar di dalam harga dirinya seperti ular jahat. Itu sebabnya dia bersumpah untuk menghancurkannya, sumber ketakutan dan rasa malunya dengan kedua tangannya sendiri. Sekarang, setelah dia melihat sinar yang sangat familiar di matanya, Dewa Naga Penghancur Merah segera dan secara naluriah melindungi jiwa naganya. Dia tampak seperti burung yang ketakutan oleh dentingan busur.
Pada saat itulah seberkas cahaya biru muncul kurang dari 30 meter di belakang Dewa Naga Penghancur Merah dan menusuk ke lehernya. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak ada tanda apapun sampai hal itu terjadi. Lupakan yang lain, bahkan Long Fei sendiri tidak menyadarinya meski begitu dekat dengan penyergap. Hanya ada jarak 30 meter antara Long Fei dan reaksi aneh itu, belum lagi perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Ciwu Yao. Itu benar-benar kejutan. Yang lebih hebatnya lagi, pancaran kekuatan dingin telah menembus tubuh Dewa Naga yang seharusnya tidak bisa ditembus dengan mudah. Ding! Cincin es menyegel kekuatan Dewa Naga Penghancur Merah sebelum dia bisa mengumpulkannya. Ding! Cincin es kedua menutup seluruh pembuluh darah di tubuh bagian atasnya. Ding! Nasi es ketiga menghentikan upaya keduanya untuk menyalurkan kekuatannya lagi, dan ding 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 ding. Dimulai dari luka di lehernya, dan berakhir dengan segala sesuatunya terbungkus es. Sebanyak 18 lingkaran es telah membekukan kekuatannya, darahnya, pembuluh darahnya, tulangnya, pembuluh darahnya yang dalam, kesadarannya, anggota tubuhnya dan banyak lagi dengan sangat cepat sehingga mereka yang tidak menghadapi kejadian itu bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya, menoleh. Dewa Naga Penghancur Merah telah dibekukan menjadi es sebelum dia bisa bereaksi atau melakukan perlawanan berarti sama sekali. Kemudian, bang! Pedang itu bernyanyi lagi, dan cincinnya meledak. Dewa Naga Penghancur Merah yang membeku, tubuh fisik yang berada di urutan kedua setelah Long Bai, hancur menjadi pecahan kebiruan seperti mimpi. Namun, sosok biru yang melakukan semua ini belum selesai. Mereka memotong ruang dengan kecepatan yang mustahil dan selanjutnya membawa pedang mereka ke arah Dewa Naga Azure. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tidak ada seorang pun yang cukup cepat untuk berteriak sebagai peringatan. Pada saat Dewa Naga Azure berbalik karena kaget, yang dia lihat hanyalah Dewa Naga Penghancur Merah yang hancur berkeping-keping, dan cahaya biru yang hanya beberapa inci dari kepalanya. Bang! Pedang Putri Salju menghantam Dewa Naga Azure tepat di dahi dan meletus menjadi hamparan es setinggi 1000 meter.